Akhirnya, pertarungan antara Yejun, Yeran, dan Beasman pun dimulai. Serangan cepat yang dilancarkan oleh Yejun dan Yeran berhasil ditangkis oleh Beasman. Meskipun mereka berdua hanya berlatih dalam waktu yang sangat singkat, mereka berdua berlatih dengan keras dan sungguh-sungguh. Hal ini pun dirasakan oleh Beasman yang melihat semangat juang Yejun dan Yeran. Beasman tersenyum, melihat lawannya yang memiliki keteguhan dalam kekuatan. Namun, pengalaman dan pertarungan sesungguhnya memperlihatkan perbedaan kelas mereka. Yejun dan Yeran terkejut dan bersamaan terkena pukulan dari Beasman yang membuat mereka terlempar ke belakang. Melihat hal itu, Geonwoo dan Hawa terdiam, terkejut dengan cepatnya Yejun dipukul mundur. Sepertinya perjalanan Yejun dan Yeran masih sangat panjang. Geonwoo panik melihat Yejun dan Yeran terjatuh tak berdaya, dan ia tidak percaya bahwa mereka berdua dikalahkan dengan begitu mudahnya. Knight yang ada di belakang Geonwoo menenangkannya dan mengatakan bahwa hal itu sudah diprediksi. Geonwoo pun membalikkan tubuh dengan bingung dan bertanya, "Sudah diprediksi?" Knight menjelaskan bahwa latihan mereka sangat singkat, jadi perbedaan kemampuan mereka sangat jelas. Mendengar itu, Geonwoo semakin panik dan bertanya apakah mereka dalam masalah besar. Namun, Knight meyakinkan bahwa meskipun mereka berdua masih lemah, mereka masih memiliki keberanian untuk bangkit dan bertarung lagi apapun yang terjadi. Yejun menggigit bibirnya sambil menatap tajam ke depan. Melihat kedua anak muda itu bangkit lagi tanpa menyerah membuat Beasman merasa senang. Hawa terlihat sangat khawatir dan memandangi Yuna. Yuna pun menenangkan Hawa dengan mengelus-elus kepalanya, berkata bahwa mereka sudah memiliki rencana untuk situasi ini dan semuanya akan baik-baik saja, jadi tidak perlu khawatir. Mendengar itu, Geonwoo mulai bingung dengan rencana apa yang dimaksud oleh Yuna dan yang lainnya. Yuna menatap Geonwoo dan mengatakan bahwa itu adalah rencana khusus untuk melawan Beasman, yang cenderung menunggu lawan mereka yang hampir kalah untuk bangkit kembali. Selain itu, jumlah lawan dan penantangnya juga sama. Dalam kasus Hunter Park Jung-hyuk, ia memang membawa sejumlah anggota guild, namun ketika anggota yang lebih lemah sudah dikalahkan, ia kewalahan dengan perbedaan jumlah dan akhirnya kalah. Tapi, jika dia menghadapi Beasman 1 lawan 1, mungkin ia memiliki kesempatan untuk menang. Geonwoo mulai memahami strategi dalam pertarungan ala Beasman yang mana mereka menganggap pertarungan harus adil. Knight juga menambahkan bahwa itulah yang mereka pikirkan. Tapi setelah melihat langsung, mereka menyadari bahwa Beasman punya sisi yang meremehkan lawan. Knight sangat kesal dengan kesombongan Beasman, padahal mereka menyebut diri mereka prajurit, tetapi bersikap begitu. Geonwoo hanya bisa melirik Knight yang kesal sembari tertawa kecil untuk menghilangkan kecanggungan. Namun Knight tersenyum karena dia tahu rencana mereka akan berhasil. Terlihat setelah mereka berdiri, Yejun dan Yeran tersenyum. Knight kemudian menanyakan kepada Geonwoo apakah dia menyadari sesuatu dari pertarungan tadi. Geonwoo bingung dan balik bertanya, "Apa itu?" Knight menjelaskan lagi bahwa mereka berdua sama sekali tidak menggunakan kekuatan elemen mereka, elemen api dan es. Kemudian, terlihat Yejun dan Yeran mulai mengeluarkan jurus elemen mereka secara bersamaan. Sementara Beasman mulai meremehkan mereka berdua dan mengatakan bahwa mereka hanya bisa memukul, sehingga dengan menutup mata mereka saja, mereka bisa melawan Yejun dan Yeran. Knight yang menonton dengan mata tajam mengatakan bahwa siapapun yang meremehkan lawan saat bertanding, akan sering kesulitan ketika pertarungan mendadak berubah. Aura dari Yejun dan Yeran pun berubah, dan Beasman mulai bingung dan terdiam menatap ke arah mereka. Kekuatan elemen yang terpancar dari Yejun dan Yeran sangat luar biasa besar. Mereka mulai panik ketika pergerakan mereka dibatasi oleh es dari Yejun. Dalam hitungan detik, Yeran menyerang dengan sangat cepat menggunakan kekuatan elemen apinya. Yeran sangat serius dengan serangan yang dilancarkan. Serangan yang dahsyat dari Yeran membuat kedua Beasman itu terbang ke belakang tak berdaya dan jatuh ke tanah dalam keadaan kesakitan dan syok. Geonwoo yang menonton itu sangat bersemangat dan berteriak, "Kita menang!" Namun, Knight dengan mata tajamnya mengatakan bahwa itu belum selesai. Yeran juga terlihat sangat terkejut karena satu dari kedua Beasman tidak terluka. Ternyata, saat serangan Yeran datang, Beasman itu menghindar dengan melompat ke belakang dan menggunakan kedua tangannya untuk bertumpu saat terjatuh. Beasman itu berdiri tegak dengan senang dan tertawa, memuji Yejun dan Yeran. Dengan senyuman, ia berkata, "Kalian akan tunjukkan apa lagi?" Melihat itu, Geonwoo mulai khawatir lagi dan menanyakan kepada Knight apakah Yejun dan Yeran akan baik-baik saja. Dengan mata tajamnya, Knight memegang dagunya dan menganalisis bahwa mereka baik-baik saja. Meskipun cukup mengejutkan bahwa Beasman itu tidak terluka sama sekali, setidaknya satu dari mereka sudah kalah. Mereka diuntungkan karena Beasman bukan tipe yang melanjutkan pertarungan setelah dikalahkan. Yejun dan Yeran tersenyum mantap, menatap para Beasman. Kemudian, mereka mulai berkomunikasi dengan tatapan mata mereka, seakan ingin memulai rencana selanjutnya. Dengan kedua tangan mereka dilentangkan ke samping dengan lebar, sebuah kabut seakan muncul di sekitar mereka. Geonwoo sangat terkejut melihat itu dan mundur. Terkejut. Untungnya, Knight membantu Geonwoo tetap berdiri dan menenangkannya, menjelaskan bahwa kabut ini terbuat dari kristal salju. Kabut ini seperti kabut biasa, tetapi sangat dingin. Yuna dengan senyumannya telah memasangkan syal pada Hawa agar ia tidak kedinginan. Ternyata,
Hawa sangat senang dengan perhatian Yuna yang begitu besar padanya. Ho, dengan tawa, biasmen itu memuji Yejun dan Yeran yang telah membuat kabut untuk menghalangi pandangan mereka. Ia memuji mereka yang telah mempersiapkan strategi. Namun, biasmen itu tidak bisa dianggap enteng. Ketika kabut mulai menutupi seluruh area, ia membuka matanya dan menatap dengan mata predatornya yang serius. Sementara itu, Yeran telah memulai serangannya kembali ke arah biasmen. Namun, Yeran terkejut dan kesulitan. Serangannya dengan mudah ditangkis, karena biasmen memiliki panca indera yang lebih tajam daripada manusia. Dengan senyuman dan posisi kuda-kuda yang telah dipersiapkan, ia menantang Yejun dan Yeran untuk mengeluarkan rencana mereka lainnya, karena ia tahu Yejun dan Yeran pasti tidak sebatas ini saja dalam merencanakan pertarungan. Keesokan harinya, Soa sangat senang dan penasaran tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan kegembiraannya, berharap bisa menyaksikan pertarungan itu juga. Hawa hanya bisa tertawa melihat mereka berdua, sementara Geonwoo juga tertawa dan meminta maaf karena tidak membawa mereka untuk menonton pertarungan. Saat itu, Geonwoo tidak tega membangunkan mereka yang tertidur terduduk karena kelelahan. Ia pun meminta saran kepada Hawa tentang apa yang harus dilakukan. Namun, Hawa hanya tertawa dan meminta Geonwoo untuk tidak berisik. Dan Soah tidak mau membahas hal itu lebih lanjut. Mereka ingin segera melanjutkan cerita tentang pertarungan. Mereka tak sabar ingin mendengar hasilnya. Geonwoo hanya bisa tertawa kecil dan canggung melihat anak-anak yang sangat antusias. Lalu, ia melanjutkan ceritanya. Yeran merasa kagum karena biasman itu berhasil menahan pukulannya. Dengan percaya diri, biasman itu menganggap serangan Yeran sangat mudah untuk ditangkis dan dihindari. Dengan meremehkan, ia berkata bahwa kemampuan Yeran tidak sehebat kemampuan ayahnya. Padahal, ia mengira kemampuannya akan menurun pada anak-anaknya. Dengan senyum cerah, Yeran mengatakan bahwa ayah mereka memang sangat kuat dan mengucapkan terima kasih atas pujian biasman. Lalu, dengan percaya diri, Yeran berkata bahwa ia akan menunjukkan sesuatu yang belum pernah ayahnya tunjukkan. Yeran pun memanggil Po Opidok. Sementara itu, Knight dengan tajam melihat dan bertanya apakah Yeran benar-benar akan menggunakan hal itu. Geonwoo yang selalu bingung bertanya-tanya, kembali bertanya, apa maksudnya? Knight menatap dengan sangat serius dan menjelaskan bahwa itu adalah Secret of Spiritualis. Meskipun Knight sudah bilang jangan menggunakannya karena peluang berhasilnya hanya 50%, Geonwoo masih bingung dengan angka keberhasilan tersebut. Sementara itu, Hawa dengan semangat mengangkat tangannya ke arah Knight dan berteriak, Hawa! Hawa! Knight menatap Hawa dan meminta maaf karena ia tidak memahami apa yang sedang dibicarakan. Yuna, dengan senyuman senangnya, memeluk Hawa. Lalu, dengan ceria, Yuna berkata bahwa Hawa mengatakan jangan khawatir, semuanya akan berhasil. Hawa, dengan sangat senang, menyatakan bahwa dia merasa nyaman di pelukan Yuna. Secret of Spiritualis, menurut Roh Agung, adalah mantra kuno yang terlupakan. Yeran, bersama Po Opidok, dengan serius dan tegas mulai menggunakan mantra kuno tersebut, yang levelnya di atas pemanggilan roh biasa. Aura api yang sangat dahsyat dan kuat terpancar dari tubuh Yeran, membuat biasman terkejut akan kekuatan api yang begitu besar. Tak lama kemudian, aura api di sekitar Yeran terbentuk, dan tangannya pun terselimuti dengan kobaran api yang berbentuk seperti tangan monster. Ternyata itu adalah mantra gabungan antara penyihir roh dan roh itu sendiri. Penampilan Yeran kini sempurna, bergabung dengan Po Opidok. Biasman sangat terkejut melihat penyatuan penyihir roh dengan roh ini. Ia bertanya-tanya mengapa kemampuan ini masih ada di zaman ini. Sementara ia masih terkejut, Yeran telah menghilang dari posisinya. Sebuah api panas mulai mendekatinya. Yeran yang merasa malu dengan wujudnya saat ini ingin segera menyelesaikan pertarungan, sehingga ia melancarkan serangan yang sangat cepat dan kuat ke arah biasman tersebut. Dengan teriakan sekuat tenaga, Yeran menyerang, namun serangan yang dahsyat itu tidak berhasil mengenai biasman yang sudah berpindah posisi. Yeran hanya mengenai tanah di bawahnya. Dengan percaya diri, biasman memuji kekuatan Yeran yang begitu besar. Sementara Yeran mulai kesal melihatnya, ia kembali memulai serangannya. Dengan percaya diri, ia menyerang menggunakan tinju api cepat yang berhasil mengenai biasman tersebut. Api yang sangat panas tembus melewati biasman itu. Dengan wajah puas, Yeran menatap biasman tersebut, namun ketika ia melihatnya lebih jelas lagi, Yeran sangat terkejut. Pukulan Yeran yang dianggap kuat ternyata terbaca dengan mudah oleh biasman, sehingga ia bisa menangkisnya dengan sangat mudah. Dengan rasa percaya diri dan tawa mengejek, biasman berkata bahwa pukulan seperti itu masih bisa dia atasi meskipun sedikit sakit. Yeran terkejut karena pukulannya bisa ditahan oleh biasman tersebut. Sementara Yeran masih terkejut karena gagal dengan pukulannya. Biasman tersebut mulai melangkah maju dan melancarkan serangannya terhadap Yeran yang saat ini sudah kesulitan untuk menghindar. Yeran hanya bisa melihat pukulan itu datang kepadanya dengan pasrah dan tak berdaya. Akhirnya, pukulan biasman tersebut mengenai wajah Yeran, sehingga membuatnya terpelanting terbang ke belakang, sangat jauh. Dengan senyumannya, biasman berkata, dasar bocah, pukulan disebut berhasil kalau kena telak ke targetnya. Yeran jatuh dengan sangat keras hingga tanah di bawahnya hancur. Dengan menahan rasa sakit, Yeran berkata,
Aku sudah tahu itu. Kemudian, dengan menggertakkan giginya, Yeran berkata bahwa akan sangat keren jika pukulannya tadi bisa kena telak. Ia melanjutkan dan berkata kepada Yejun untuk tidak membuat kesalahan. Tiba-tiba, Yejun muncul tepat di belakang Beasman tanpa disadari oleh Beasman itu. Dengan percaya diri, Yejun berkata bahwa ia tidak akan membuat kesalahan, dan mulai melancarkan serangan esnya ke arah Beasman. Melihat serangan itu, Beasman terkejut dan hanya bisa tertawa lepas, mengatakan bahwa ia akan terkena pukulan telak dari serangan ini. Serangan tersebut akhirnya berhasil mengenai Beasman itu. Geonwoo melanjutkan ceritanya bahwa mereka memancing musuh agar terkena serangan telat mereka. Sementara Hawa memberikan pujiannya dengan sangat senang atas kehebatan mereka dalam merencanakan serangan tersebut. Mendengar itu, Soa sangat senang bahwa Yejun dan Yeran berhasil menang melawan musuh mereka. El pun tidak kalah senangnya memuji Yeran dan Yejun yang sangat hebat. Sementara spirit air yang agung merasa sangat kagum bahwa mereka berdua berhasil menggunakan teknik rahasia tersebut, dan memuji Geonwoo atas usahanya yang akhirnya membuahkan hasil manis. Geonwoo hanya tersenyum dan merendah karena ia merasa tidak melakukan apa-apa. Namun, spirit air yang agung dengan melengkungkan tangannya di depan dadanya berkata bahwa Geonwoo memiliki peran yang sangat besar dalam kemenangan mereka berdua. Ia yakin mereka beruntung karena Jus Elf. Jus Elf, level X. Dengan rasa manis yang kuat, para elf meminum ini untuk menyambut anggota keluarga baru mereka. Efek: keberuntungan dapat meningkat signifikan untuk sementara waktu. Dengan memegang jus elf tersebut, Geonwoo berharap ini bisa membantu mereka sedikit. Tak disangka, ini akan memberi mereka keuntungan besar. Minuman elf yang terlalu manis ternyata menjadi masalah. Geonwoo dan Suchan berpikir keras dan menganalisis cara mengatasinya. Suchan mengatakan bahwa air bisa ditambahkan untuk mengurangi manisnya. Tiba-tiba, ada sesuatu yang menarik perhatian Suchan. Terlihat anak-anak yang telah memakan buah elfas, sehingga Geonwoo menegur mereka karena itu makanan untuk Suchan. Namun, Soah mengeluh karena mereka sudah kelaparan. Sementara itu, Hawa, sambil mengunyah makanannya, berkata, Hawa. Geonwoo hanya bisa meminta maaf karena terlalu fokus sehingga tidak memperhatikan mereka yang kelaparan. Sementara itu, Suchan menatap mereka dengan bingung, seakan sedang memikirkan sesuatu. Kemudian, ia mendapatkan ide untuk mencampurkan rasa manis dan asin. Itulah solusinya, sehingga mereka bisa berhasil membuat jus elf yang lebih seimbang. Geonwoo berpikir bahwa para elf membuat jus elf untuk menyambut anggota baru mereka. Namun, jus ini juga penuh harapan agar kebahagiaan bisa mengiringi mereka. Geonwoo sangat bersyukur bahwa jus elf ini akhirnya bisa bermanfaat secara nyata. Hawa juga sangat senang dengan hasil kerja keras mereka. Sementara itu, Soah dengan sangat senang bertanya, kedua jagoan itu kemana? El, dengan bahagia, ingin menemui mereka untuk mengucapkan selamat. Namun, dengan wajah yang serius, Geonwoo mengatakan bahwa mereka akan sangat sulit ditemui dalam waktu dekat. Kemudian Geonwoo kembali bercerita bahwa setelah Beasman dikalahkan, mereka menerima kekalahan mereka. Saat itu juga, Beasman mengumumkan bahwa mereka akan mengikuti Yeran dan Yejun mulai sekarang. Setelah deklarasi itu, Yejun dan Yeran menjadi sorotan banyak orang. Namun, tujuan mereka berdua bukan hanya untuk mengalahkan Beasman yang gagal dikalahkan oleh Hunter Park Jung-hyuk, ayah mereka. Kemampuan Yejun yang melancarkan serangan terakhir membuat gedung-gedung di sekitar mereka membeku cukup parah, yang sedikit mencolok. Sementara Yejun dan Yeran menghadapi sorotan dari semua orang. Beasman yang telah dikalahkan meminta tolong untuk dikeluarkan dari tempat yang telah menjebaknya karena serangan kuat dari Yejun. Pertarungan yang sangat sengit antara Yejun dan Yeran melawan Beasman sudah berlalu beberapa hari yang lalu. Para Beasman yang dikalahkan oleh Yejun dan Yeran kini telah menyatakan kesetiaannya untuk mengikuti mereka berdua. Itu juga menjadi alasan utama mengapa mereka berdua bertarung. Yejun sangat senang karena mereka berhasil, sementara Yeran hampir melupakan tujuan utama mereka. Kini, para Beasman berada di bawah komando mereka. Reaksi orang tua mereka saat mendengar berita itu, ayah mereka meminta mereka untuk membentuk guild sendiri. Yejun dan Yeran terkejut dengan apa yang diminta ayah mereka. Begitulah, guild baru yang dipimpin oleh mereka berdua dan beranggotakan para Beasman terbentuk. Mereka berdua sangat murung karena tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Di sisi lain, jus elf yang telah dibuat dengan berbagai uji coba, Yuna dengan sangat serius meminta agar penjualan jus elf ini ditunda terlebih dahulu. Geonwoo protes. Apa maksudnya? Padahal produk yang saya buat sudah terbukti berhasil. Namun Yuna menjelaskan bahwa itulah alasan mengapa penjualannya harus ditunda. Sambil melirik Geonwoo, Yuna meminta Geonwoo untuk melihatnya dengan hati-hati. Sementara itu, Yeran sangat terkejut mengetahui bahwa efek jus itu adalah meningkatkan keberuntungan secara signifikan untuk sementara waktu. Yeran sangat menyesal karena pada waktu itu ia tidak sempat membeli undian. Ia menyesal menggunakannya untuk pertarungan. Yejun, di sisi lain, sudah kesal dan menegur Yeran. Yuna kemudian menjelaskan bahwa ia yakin efek jus elf akan disalahgunakan oleh banyak orang, mungkin dalam olahraga atau ujian, dan jus elf ini bisa memancing sifat ketamakan para manusia.
karena bisa digunakan saat berkompetisi dengan orang lain. Oleh karena itu, mereka perlu berpikir ulang jika ingin menjualnya. Mendengar itu semua, Geon-woo merasa sangat paham sehingga membuatnya lemas dan tak berdaya, mengetahui fakta bahwa ia tidak bisa menjual produk terbarunya kali ini. Beberapa waktu kemudian, Geon-woo merasa senang dengan cuaca yang cerah hari ini. Spirit air agung menemani Geon-woo di sisinya. Akhir-akhir ini, suasana di Jakabaring sangat berbeda dari biasanya. Yejun dan Yeran berolahraga seperti biasanya, namun yang membuat Geon-woo terkejut, di belakang mereka berdua ada sekelompok biasman yang mengikuti mereka. Hal ini membuat Yejun dan Yeran semakin frustrasi. Geon-woo hanya bisa melihat mereka dengan takjub. Sementara itu, Hawa sudah menegur dan memarahi Geon-woo. Hawa! Hawa! Geon-woo hanya bisa menoleh dan meminta maaf karena ia tidak sengaja berhenti mendadak. Soah dengan tegas mengatakan bahwa masih banyak hal yang harus mereka tunjukkan kepada mereka. Sementara El pun dengan khawatir mengatakan bahwa mereka masih perlu banyak belajar. Gaon hanya bisa berkata bingung. Gaon. Geon-woo tersenyum dan mengajak mereka untuk melanjutkan. Dan Hawa dengan sangat senang menyetujui ajakannya. Geon-woo tersenyum dan berpikir, ia tidak menyangka. Hawa yang sangat ceria dan senang mengulurkan tangannya ke belakang dengan bahagia, dan sebut tangan mungil menyambut tangan Hawa. Terlihat anak-anak biasman sekarang mengikuti mereka semua. Anak-anak sangat senang melihat biasman kecil yang lucu dan imut itu. Selama mereka berolahraga, Yejun menitipkan anak-anak biasman kepada Geon-woo. Geon-woo pun mengajak mereka semua ke taman persawahan. Ketika anak-anak melihat biasman kecil, mereka sangat bahagia dan menyambut teman baru mereka. Akhirnya, Geon-woo mengajak anak-anak biasman tersebut berkeliling desa. Namun, masalahnya adalah para penduduk desa. Hawa selalu menyapa orang-orang yang mereka temui dan tak lupa juga dengan biasman yang masih merasa takut untuk mencoba menyapa. Hal ini membuat penduduk desa terkejut dan takut, mereka langsung berlari dengan sangat kencang sambil berteriak, "Monster!" Tentunya, ini membuat Hawa terkejut melihat respons dari para penduduk desa. Hawa sangat bingung melihat orang-orang langsung masuk ke rumah mereka begitu melihat mereka. Karena kejadian itu, Hawa menjadi syok dan sedih. Banyak penduduk yang merasa ketakutan saat melihat biasman. Di dalam rumah, Yuna juga mengatakan bahwa mau bagaimana lagi, karena banyak orang yang masih tidak bisa membedakan monster dan biasman. Apalagi di sekitar daerah ini kebanyakan dihuni oleh orang-orang lanjut usia. Geon-woo juga menjelaskan bahwa ketika warga mengira mereka monster, hampir saja para warga ingin bertindak kasar terhadap mereka. Geon-woo meminta saran kepada Yuna apakah ada sesuatu yang bisa mereka lakukan. Yuna bingung, ia sudah memikirkannya, tetapi masih sulit menemukan solusi yang tepat. Sementara itu, Hawa berbalik dan berkata dengan sangat senang, "Hawa," kemudian ia bermain guling-guling dengan biasman tersebut. Geon-woo hanya tersenyum mendengar pendapat Hawa dan kelakuannya. Namun Geon-woo berkata bahwa itu bukan masalah mereka, empuk dan lembut saja. Tapi Hawa masih berkata, "Hawa," kepada Geon-woo. Kemudian El memberikan ide, apakah mereka akan menggunakan Kyungtub lagi. Namun Yuna juga telah memikirkannya, tapi menurutnya, itu tidak akan berdampak besar. Karena Kyungtub adalah Jakalop, monster lemah yang banyak orang masih menerima. Mereka tidak akan menganggapnya sebagai ancaman. Namun biasman yang sangat kuat, yang dipublikasikan mengalahkan hunter terkenal, Park Hung-hyuk, menciptakan rasa takut di kalangan warga desa. Yuna mengusulkan untuk mengubah perspektif mereka terhadap biasman dan hunter Park Jung-hyuk, seperti membuat sebuah acara untuk meningkatkan citra biasman. Yuna bisa saja meminta bantuan hunter Park Jung-hyuk, tapi masalahnya itu hanya akan dianggap sandiwara belaka. Geon-woo pusing, ia memikirkan cara untuk meningkatkan citra mereka secara alami. Kemudian Soah, yang sedang memeluk anak biasman, mengusulkan agar mereka mendengarkan wahyu Laila. Sayangnya, Laila tidak ada di sini. Sementara Geon-woo menggaruk belakang kepalanya dan mengatakan bahwa itu akan sulit karena mereka saja tidak tahu prinsip tentang wahyu itu. Namun, Geon-woo teringat sesuatu. Dengan semangat, ia berlari dan berteriak bahwa ia tahu caranya. Sementara itu, Yuna terdiam bingung, memandangi Geon-woo. Bahkan Hawa juga sangat bingung. Biasman yang ada di sampingnya juga bingung. Kita semua yang menonton juga bingung dengan apa yang ingin Geon-woo lakukan. Kemudian Geon-woo mengeluarkan jus elf. Ia berpikir jika dia meminumnya, masalah ini bisa beres dengan keberuntungan Geon-woo. Geon-woo sudah siap untuk membuka jus elf tersebut, dan Yuna mencoba untuk menghentikannya. Namun, Geon-woo yang entah ceroboh atau seenaknya sendiri, akhirnya meminum jus elf tersebut. Tentu saja, ini membuat Yuna panik. Sementara Geon-woo sangat merasakan kesegaran dan kenikmatan dari jus elf tersebut, dengan aura keberuntungan terpancar di sekitar tubuhnya. Dengan sangat puas, ia meletakkan botol kosong bekas jus elf itu. Yuna merasa sangat khawatir dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Harapan Geon-woo setelah meminum jus elf itu adalah semoga semuanya berjalan dengan lancar. Yuna hanya bisa terdiam dan tak bisa berkata-kata. Sementara Hawa, dengan sangat bingung, melihat Yuna dan bertanya, "Hawa?" Yuna sangat kesal melihat Geon-woo yang bertindak seenaknya tanpa berpikir panjang. Dengan sangat marah, Yuna berteriak kepada Geon-woo, memarahinya,
dan bertanya apakah Geon Woo sadar bahwa masalah ini tidak akan selesai sesimpel yang dia pikirkan. Kemudian Yuna meminta Geon Woo untuk mendengarkannya dengan baik. Peningkatan keberuntungan hanya berlaku untuk urusan pribadi Geon Woo saja. Itu hanya berhubungan dengan keinginan pribadi. Tiba-tiba, Hon datang dengan sangat cepat. Ia tergesa-gesa dan meminta maaf kepada Yuna karena mengganggu perbincangan mereka. Yuna menanyakan apa yang terjadi. Hon mengatakan bahwa di langit Jakabaring, sebuah dungeon telah muncul, yang membuat Geon Woo sangat panik. Hasil dari investigasi menyebutkan bahwa dungeon itu tergolong jenis wife dungeon. Terlihat banyak monster-monster yang keluar dari dungeon tersebut. Yuna terdiam mendengar bahwa dungeon tersebut muncul di wilayah ini. Sementara Geon Woo sangat panik dan ketakutan. Ia meminta Hon untuk segera mengevakuasi. Hon hanya bisa canggung mencoba menenangkan Geon Woo. Namun, Geon Woo tidak bisa tenang dan malah berteriak, "Itu wife." Sementara Yuna hanya bisa diam, berpikir keras, dan menganalisis apa yang terjadi. Knight tersenyum dan mengatakan bahwa memang dungeon itu berbahaya. Namun jika grup Shinhwa yang mengatasinya, itu akan beres. Namun, Yuna dengan tegas mengatakan, "Tidak." Membuat Knight bingung, dan Yuna masih terus berpikir keras, mencerna apa yang terjadi dan menganalisis kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul. Kemudian, Yuna melirik Knight dengan tegas dan memintanya untuk tidak melibatkan grup Shinhwa dalam kemunculan dungeon kali ini. Mendengar itu, Geon Woo kaget, sementara Knight mulai mengerti maksud Yuna dan menatapnya dengan tajam. Para warga mulai ketakutan ketika mereka melihat monster-monster yang muncul. Teriakan dari monster itu bersamaan dengan membuka mulutnya dengan sangat lebar, siap untuk memangsa warga yang mereka lihat. Para warga hanya bisa lari dan memejamkan mata, tanda bahwa mereka tidak bisa melakukan apa-apa, bahkan untuk melarikan diri saja mereka tidak sanggup. Namun, tiba-tiba, seekor biasman, seekor babi, muncul. Dan seketika, monster itu terpental menjauh dari warga yang hampir saja dimangsa. Melihat kejadian itu, para warga terkejut dan terdiam. Seorang anak merasa sangat senang ketika melihat kejadian tersebut. Muncullah biasman anjing dan meminta mereka untuk segera pergi ke balai desa, karena semua orang berkumpul di sana. Sementara anak itu sangat senang dan bahagia melihat pertarungan antara biasman dan monster. Ayahnya dengan bingung dan takut menatap biasman tersebut, namun mengikuti instruksinya. Anak itu sangat senang dan mengatakan, "Itu sangat keren." Sementara biasman hanya melirik anak itu, dengan panik ayahnya menggendong dan membawa anaknya untuk segera pergi. Sementara anaknya dengan sangat senang memberi semangat kepada biasman tersebut. Biasman hanya tersenyum melihat anak itu. Entah dimanapun dan di wilayah apapun, anak-anak akan selalu terlihat sangat manis. Mereka pun mulai bertarung melawan monster. Si biasman babi membanting monster itu dengan sangat keras, menghentakkannya ke bawah tanah. Monster-monster lain yang melihat itu menjadi marah dan mencoba menyerang bersama-sama. Namun, biasman si anjing memandangi mereka. Dengan sangat terampil, entah menggunakan sihir atau jurus, yang pasti ia melancarkan serangannya kepada semua monster tersebut, sehingga membuat semua monster itu jatuh di atas tanah. Tiba-tiba, Yeren datang melihat kemampuan biasman yang luar biasa dan mengira biasman sengaja mengalah dari mereka. Namun, biasman mengatakan itu tidak benar dengan tersenyum. Tapi Yejun menyela Yeren. "Jadi, kenapa kalau begitu? Karena mereka jago dan kuat, mereka bisa membantu juga dalam membasmi monster-monster." Setelah kejadian itu, monster-monster bertumpuk, mereka dikalahkan satu persatu oleh biasman. Sementara para warga yang awalnya takut, setelah melihat biasman menyelamatkan mereka dari serangan monster, mereka mulai merasa lebih tenang. Dengan bantuan Yeran juga untuk membasmi monster-monster yang muncul dan membuka jalur untuk warga dievakuasi, dan tidak lupa dengan bantuan Yejun yang juga bekerja sama dengan para biasman menghancurkan pintu masuk dungeon yang muncul di langit Jakabaring dengan kekuatan esnya yang dahsyat. Yejun pun merasa lega ketika selesai melakukan itu semua. Yejun dan Yeran saling bertatap, seakan berkomunikasi satu sama lain bahwa mereka berhasil kali ini. Dengan bantuan mereka berdua dan para biasman, semua masalah yang timbul dari munculnya dungeon telah diselesaikan dengan sangat cepat. Berkat itu juga, para warga mulai tidak takut lagi dengan biasman. Bahkan ada seorang anak yang menjulurkan tangannya ke arah biasman babi, dan dengan sangat ceria mengucapkan terima kasih. Mereka berdua pun berjabat tangan dengan senyuman bahagia di wajah mereka. Para biasman pun mulai diperlakukan dengan baik oleh para penduduk Jakabaring. Geon Woo tercengang dan terkejut bahwa masalah kali ini terselesaikan dengan sangat cepat tanpa ada yang terluka sama sekali. Bahkan Yuna pun sangat kaget dengan fakta yang ada di hadapannya. Ia tidak menyangka bahwa ini bisa begitu cepat dan lancar tanpa menimbulkan kerugian sama sekali. Geon Woo bingung, kenapa Yuna juga kaget, bukankah itu rencananya, sehingga ia tidak membantu? Yuna hanya bisa menghela napas dan mengatakan bahwa ia bukan Tuhan, tidak mungkin ia bisa tahu segalanya. Semuanya tidak pasti. Kemudian ia menatap Geon Woo dengan sangat tegas dan mengatakan bahwa seperti yang ia bilang, keberuntungan itu berhubungan dengan keinginan pribadi. Seandainya Geon Woo memiliki sedikit saja keinginan lainnya, bisa jadi para biasman sama sekali tidak akan terlibat dalam masalah ini. Geon Woo hanya bisa tersenyum malu sembari menggaruk-garuk kepalanya dan berkata, ternyata tidak mudah hanya mengandalkan keberuntungan.
Yuna merasa kesal, karena itulah ia memikirkan rencana lain. Dan Yuna bertanya-tanya, apakah ketika Geonwoo meminum jus elf itu, ia hanya memikirkan tentang Beasman saja. Ketika Yuna ingin mengatakan sesuatu, ia mendengar suara, untungnya semuanya berakhir dengan baik. Terlihat Hawa memeluk dengan sangat senang anak Beasman tersebut. El pun sangat senang menggendong anak Beasman tersebut. Dan Soah dengan tawa ceria sangat senang sambil memeluk anak Beasman itu. Misi untuk meningkatkan citra para Beasman bisa diselesaikan dengan sangat baik. Namun, ketika waktu menjelang adzan maghrib, Geonwoo kaget karena pemimpin para Beasman menemui Geonwoo dan meminta tolong. Kemudian ia menyerahkan sebuah bungkusan coklat kepada Geonwoo. Geonwoo bingung dengan bungkusan itu, bahkan Hawa pun bertanya-tanya apa yang ada di dalam bungkusan itu. Ketika Geonwoo melihat apa yang ada di dalam bungkusan tersebut, ia terkejut hingga membuka matanya dengan lebar. Pemimpin Beasman mengatakan bahwa itu adalah benih spesial dan tanaman yang akan tumbuh juga akan sangat spesial. Geonwoo bingung dengan tanaman spesial itu, sementara Hawa sudah sangat bahagia dan senang melihatnya. Ternyata, keberuntungan Geonwoo masih tersisa sedikit. Salam sehat teman-teman channel Manhwa MFA. Dukungan dan support dari kalian adalah suatu kehormatan bagi saya untuk tetap semangat membuat channel ini makin maju. Subscribe, like, dan komentar kalian sangat saya nantikan. Semoga Anda dan keluarga Anda selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Terima kasih.